Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mengunjungi video dari kelompok 4. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang asuransi, yaitu di mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami dari kelompok 4. Yang pertama Sisi Wayuni, yang kedua Intan Purnama Dwi, yang ketiga saya sendiri Hanif Wadi sebagai moderator, yang keempat Elva Yuliati, yang kelima Zahwa Fanzen. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi-materinya. Yang pertama pengertian asuransi, yang kedua jenis-jenis asuransi, yang ketiga tujuan asuransi, yang keempat fungsi asuransi, yang kelima sasaran asuransi, yang keenam manfaat asuransi, yang ketujuh kelebihan dan kekurangan asuransi, dan yang terakhir kami tutup dengan studi kasus dari asuransi. Dan materi-materi ini akan dijelaskan oleh anggota-anggota kelompok kami dan telah dibagi tentang topik per topik dari asuransi ini. Dan pengertian asuransi dan jenis-jenis asuransi akan dijelaskan oleh teman saya. Dan stay tune terus di video kami ini, dan dipersilahkan kepada teman saya untuk menjelaskan materi pengertian asuransi dan jenis-jenis asuransi. Saya Sisi Wahyuni akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian asuransi dan jenis-jenis asuransi. Asuransi adalah sebuah perjanjian antara dua orang atau lebih di mana pihak tertanggung membayar iuran, kontribusi atau premi untuk mendapatkan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, atau kehilangan yang dapat terjadi akibat peristiwa yang tidak terduga. Istilah asuransi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu insurance, dan bahasa Belanda assurantie atau verzekering. Asuransi tidak dapat menghilangkan risiko terjadinya peristiwa tidak terduga, tetapi asuransi dapat mengurangi dampak kerugian yang muncul dari peristiwa tersebut, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Pengertian asuransi menurut Pasal 1 Butir 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Peransuransian adalah menyatakan bahwa asuransi ialah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari sebuah peristiwa yang tidak pasti atau memberikan sebuah pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Pengertian asuransi menurut Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD menyatakan bahwa asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk penggantian kepadanya karena sebuah kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Selanjutnya yaitu jenis-jenis asuransi di Indonesia. Jenis-jenis asuransi di Indonesia, yang pertama yaitu asuransi jiwa, adalah jenis asuransi
satu ini dikenal memberikan keuntungan finansial pada tertanggung atas kematiannya. Sistem pembayaran untuk jenis asuransi jiwa pun bermacam-macam. Ada perusahaan asuransi yang menyediakan pembayaran setelah kematian, dan lain bisa memungkinkan tertanggung untuk mengklaim dana sebelum kematiannya. Asuransi jiwa dapat dibeli untuk kepentingan diri sendiri dan atas nama tertanggung saja, atau dibeli untuk kepentingan orang ketiga. Bahkan, asuransi jiwa juga dikenal bisa dibeli pada kehidupan orang lain. Sebagai ilustrasinya, misalnya seorang suami bisa membeli asuransi jiwa yang akan memberikan manfaat kepadanya setelah kematian sang istri. Orang tua juga dapat mengasuransikan diri terhadap kematian sang anak. Kedua yaitu asuransi kesehatan. Jenis asuransi ini cukup dikenal di Indonesia, yaitu asuransi kesehatan merupakan produk asuransi yang menangani masalah kesehatan tertanggung karena suatu penyakit serta menanggung biaya proses perawatan. Umumnya, penyebab sakit tertanggung yang biasanya dapat ditanggung oleh perusahaan asuransi adalah cedera, cacat, sakit, hingga kematian karena kecelakaan. Asuransi kesehatan juga dikenal bisa dibeli untuk kepentingan tertanggung saja atau kepentingan orang ketiga. Yang ketiga yaitu asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan yang paling populer di Indonesia adalah jenis asuransi mobil yang fokus terhadap tanggungan cedera kepada orang lain atau terhadap kerusakan kendaraan orang lain yang disebabkan oleh si tertanggung. Asuransi ini juga bisa untuk membayar kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor tertanggung. Asuransi kendaraan merupakan salah satu produk asuransi umum. Jenis asuransi satu ini sempat menjadi booming ketika terjadi kerusakan pada saat bulan Mei tahun 1998 karena peristiwa tersebut membuat minat masyarakat terhadap kepemilikan proteksi untuk kendaraan pribadi meningkat secara drastis. Yang keempat yaitu asuransi kepemilikan rumah dan properti. Sebagai aset yang dinilai cukup berharga, biasanya para pemilik rumah akan melindungi diri dan aset miliknya yang bisa berupa rumah atau properti pribadi dengan asuransi kepemilikan rumah dan properti. Asuransi ini memberikan proteksi terhadap kehilangan atau kerusakan yang mungkin terjadi pada barang-barang tertentu milik pribadi tertanggung. Asuransi ini juga melindungi dan memberikan keringanan bila mana rumah atau properti tertanggung lainnya mengalami musibah seperti kebakaran, tanah longsor, kebanjiran yang sangat parah sehingga menghancurkan kondisi rumah. Yang kelima yaitu asuransi pendidikan. Asuransi yang pendidikan merupakan alternatif terbaik dan solusi menjamin kehidupan yang lebih baik, terutama pada aset pendidikan anak. Biasanya premi yang dibayarkan tertanggung kepada perusahaan asuransi berbeda-beda sesuai dengan tingkat pendidikan yang ingin didapatkan nantinya. Selanjutnya yaitu asuransi bisnis. Asuransi ini merupakan layanan proteksi terhadap kerusakan, kehilangan, maupun kerugian dalam jumlah besar yang mungkin terjadi pada saat bisnis seseorang. Asuransi ini memberikan penggantian dari kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran, ledakan, gempa bumi, petir, banjir, angin ribut, hujan, tabrakan, hingga kerusuhan. Perusahaan asuransi biasanya menawarkan berbagai macam manfaat dari asuransi bisnis seperti perlindungan terhadap karyawan seperti aset bisnis, perlindungan investasi dan bisnis, asuransi jiwa menyeluruh untuk seluruh karyawan, hingga paket perlindungan asuransi kesehatan bagi karyawan. Yang ketujuh yaitu asuransi umum. Asuransi umum atau general insurance merupakan proteksi terhadap risiko
atas kerugian maupun kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pada pihak ketiga. Jaminan asuransi umum ini sifatnya jangka pendek, biasanya sekitar 1 tahun. Asuransi umum dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu social insurance atau jaminan sosial. Jenis asuransi ini merupakan asuransi yang wajib dimiliki oleh setiap orang atau penduduk dengan tujuan setiap orang memiliki jaminan hari tua. Pembayaran premi dilakukan dengan paksa, salah satu contohnya dengan memotong gaji seseorang setiap bulannya. Selanjutnya, voluntary insurance atau asuransi sukarela. Asuransi ini dijalankan dengan sukarela. Jenis asuransi sukarela masih bisa dibagi lagi ke dalam 2 kelompok, yaitu government insurance dan commercial insurance. Government insurance merupakan asuransi yang dijalankan oleh pemerintah, sementara government insurance merupakan asuransi yang ditujukan untuk memberikan proteksi kepada seseorang atau keluarga serta perusahaan dari risiko yang muncul akibat unexpected event. Selanjutnya yaitu asuransi kredit. Asuransi kredit merupakan proteksi atas risiko kegagalan debitur untuk melunasi fasilitas kredit atau pinjaman tunai seperti modal kerja, kredit perdagangan, dan lain sebagainya. Kaitannya erat dengan jasa perbankan, terutama di bidang pengkreditan. Kredit merupakan pinjaman dalam bentuk uang yang diberikan bank maupun lembaga keuangan selaku memberikan kredit kepada nasabahnya. Asuransi kredit ini bertujuan untuk melindungi bank atau lembaga keuangan lainnya dari kemungkinan tidak memperoleh kembali kredit yang dipinjamkan kepada nasabah dan membantu memberikan pengarahan serta keamanan perkreditan. Pengelolaan asuransi kredit di Indonesia dipercayai pemerintah kepada PT Asuransi Kredit Indonesia. Selanjutnya yaitu asuransi kelautan. Jenis asuransi satu ini khususnya ada di bidang kelautan yang fungsinya memastikan pengangkutan serta pemilik kargo. Risiko yang mungkin terjadi sehingga terbentuknya asuransi ini adalah kerusakan kargo, kerusakan kapal, dan melukai penumpang. Asuransi kelautan atau asuransi angkat laut merupakan pengalihan risiko baik untuk diri Anda maupun bawaan Anda yang menggunakan jasa angkutan laut. Asuransi ini melibatkan penggunaan jasa perkapalan dalam mengirimkan barang. Beberapa faktor yang mempengaruhi premi asuransi angkatan laut adalah barang yang diasuransikan, pengepakan barang, risiko yang diasuransikan, pengangkutan, dan perjalanan. Selanjutnya yang terakhir yaitu asuransi perjalanan. Secara keseluruhan, fungsi asuransi perjalanan tak jauh beda dengan fungsi asuransi yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu salah satu bentuk proteksi kepada nasabah dengan jangka waktu pendek, yaitu selama pembeli premi melakukan perjalanan hingga kembali pulang. Manfaat dan perlindungan yang akan didapat dari memiliki asuransi perjalanan antara lain mendapat proteksi dan penanggungan biaya untuk kecelakaan yang menimpa pembeli premi, satuan kecelakaan pribadi, tanggungan biaya pengobatan darurat, pemulangan jenazah, evakuasi medis, hingga proteksi terhadap barang-barang bawaan yang dimiliki oleh risiko hilang atau rusak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh teman saya. Pembahasan selanjutnya mengenai tujuan asuransi. Tujuan asuransi yang pertama adalah memberikan jaminan perlindungan dari resiko-resiko kerugian yang diderita oleh satu pihak. Yang kedua, meningkatkan efisiensi, karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memerlukan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Yang ketiga, pemerataan biaya. Maksudnya,
yaitu cukup hanya dengan mengeluarkan biaya yang dikenakan dengan jumlah tertentu dan tidak perlu mengganti atau membayar biaya itu sendiri akibat kerugian yang timbul yang jumlahnya tidak tentu dan tidak pasti. Yang keempat, dasar bagi pihak bank untuk memberikan kredit karena bank memerlukan jaminan perlindungan atas angsuran yang diberikan oleh peminjam uang. Yang kelima, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus untuk asuransi jiwa. Yang kelima, sebagai tabungan, karena jumlah yang dibayar pihak asuransi akan dikembalikan dalam jumlah yang lebih besar. Hal ini khusus untuk asuransi jiwa. Fungsi asuransi. 1. Fungsi utama atau primer dari asuransi. Fungsinya yang pertama yaitu sebagai pengalihan risiko. Pengalihan risiko ini memiliki arti bahwa risiko akan dialihkan pada perusahaan asuransi sebagai pihak penanggung, sehingga jumlah ketidakpastian kerugian yang diderita oleh nasabah akibat suatu peristiwa yang tidak terduga akan diganti oleh pihak asuransi dalam bentuk ganti rugi atau santunan klaim karena nasabah telah membayar premi. Sehingga ketidakpastian yang berupa kemungkinan terjadinya kerugian sebagai akibat suatu peristiwa tidak terduga akan berubah menjadi proteksi asuransi yang pasti merubah kerugian menjadi ganti rugi atau santunan klaim dengan syarat pembayaran premi. Yang kedua, sebagai penghimpunan dana. Dana yang bersumber dari nasabah akan dihimpun dan kemudian oleh perusahaan asuransi, dana tersebut akan dikelola sedemikian rupa supaya dapat berkembang. Hasil dari pengelolaan uang dari nasabah nantinya akan digunakan untuk membayar ganti rugi apabila nasabah mengalami kejadian yang tak terduga dan merugikan. Sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang akan dibayarkan kepada mereka yang mengalami musibah, dana yang dihimpun tersebut berupa premi atau biaya berasuransi yang dibayar oleh tertanggung kepada penanggung. Dikelola dengan sedemikian rupa sehingga dana tersebut berkembang, yang kelak akan dipergunakan untuk membayar kerugian yang mungkin akan diderita oleh salah seorang tertanggung. Yang ketiga, penyeimbangan premi. Perusahaan asuransi akan mengatur agar pembayaran premi seimbang dengan risiko yang akan ditanggung oleh pihak asuransi. Dengan demikian, kedua belah pihak tidak akan merasa dirugikan dengan adanya perjanjian tersebut. Untuk selain asuransi jiwa, jumlah premi akan ditentukan dengan berdasarkan tarif premi yang dikalikan dengan nilai pertanggungan yang diinginkan. Untuk asuransi jiwa, biasanya besarnya premi disesuaikan dengan kesepakatan atau ketetapan perusahaan asuransi. Dan besar kecilnya premi yang harus dibayarkan, tertanggung dihitung berdasarkan suatu tarif premi dikalikan dengan nilai pertanggungan. Dua, fungsi tambahan atau sekunder. Yang pertama, ekspor terselubung atau invisible export, yaitu maksudnya sebagai penjualan terselubung komoditas atau barang-barang tak nyata ke luar negeri. Yang kedua, sebagai perangsang pertumbuhan ekonomi atau stimulus ekonomi. Maksudnya, untuk merangsang pertumbuhan usaha, mencegah kerugian, pengendalian kerugian, memiliki manfaat sosial, dan sebagai tabungan. Yang ketiga, sebagai sarana tabungan investasi dana dan invisible earnings. Yang keempat, sebagai sarana pencegah dan pengendalian kerugian. 3. Fungsi asuransi secara khusus.
Yang pertama, fungsi asuransi jiwa. Fungsinya yaitu untuk menghindari risiko finansial akibat tulang punggung keluarga yang meninggal atau tidak lagi bisa bekerja. Dengan demikian, keluarga yang ditinggalkan tidak akan mengalami kesulitan ekonomi setelah ditinggalkan oleh kepala keluarganya. Yang kedua, fungsi asuransi kesehatan. Fungsinya sebagai perlindungan bagi nasabah apabila jatuh sakit. Jadi, nasabah asuransi tersebut akan bisa menikmati pengobatan tanpa perlu merogoh kocek yang terlalu dalam. Sebab, dia sudah menabungkan sebagian uangnya untuk menghadapi kejadian tersebut. Yang ketiga, fungsi asuransi pendidikan. Fungsinya yaitu untuk proteksi pendidikan anak-anak di masa yang akan datang. Dengan demikian, anak-anak tersebut akan memiliki masa depan pendidikan yang terjamin. Sebab, pihak perusahaan asuransi akan menggelontorkan sejumlah dana yang sudah disepakati untuk pendidikan mereka. Yang keempat, fungsi asuransi kerugian. Fungsinya untuk meminimalisasi kerugian tertentu akibat aset yang rusak atau hilang. Contohnya, apabila rumah mengalami kebakaran, asuransi kerugian akan menanggung sebagian atau beberapa persen tertentu dari kerugian finansial yang dialami. Saya Hanif Wadi akan menjelaskan tentang sasaran asuransi. Sasaran asuransi adalah hal yang ingin dicapai oleh individu, grup, atau seluruh organisasi. Dalam hal ini, asuransi tersebut itu sendiri. Sasaran memandu manajemen membuat keputusan dan membuat kriteria untuk mengukur suatu pekerjaan. Hal itu terjadi di dalam perusahaan asuransi. Selanjutnya, sasaran asuransi ini yaitu yang pertama, pelaku ekonomi mikro yang terdiri dari rumah tangga. Yang kedua, pelaku ekonomi makro yaitu dunia bisnis dan pemerintah. Contoh pelaku ekonomi mikro, asuransinya yaitu seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan, dan lain sebagainya. Sedangkan pelaku ekonomi makro contohnya yakni di perbankan, apabila terjadi suatu kejahatan, maka bank itu akan mengalami kerugian. Maka sebelum untuk mengatasi hal tersebut, maka dia telah mengasuransikan dari bank tersebut yaitu atas uangnya. Pihak-pihak yang mempunyai keinginan untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kerugian yang belum diketahui secara pasti di masa mendatang melalui usaha perasuransian. Selanjutnya yaitu kita harus tahu yaitu manfaat asuransi. Manfaat asuransi yang pertama yakni memberikan ketenangan. Kehadiran penyedia layanan jasa asuransi ini bisa memberikan jawaban dan meringankan beban ketika kejadian tak terduga itu datang. Asuransi memiliki manfaat untuk memberikan proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. Yang kedua yaitu sebagai investasi dan tabungan. Asuransi yang diperuntukkan investasi juga memberikan kelonggaran dan fleksibilitas dalam memilih masa pertanggungan. Biasanya akan ada 3 pilihan waktu masa pertanggungan nasabah pemegang polis, yakni 5, 7, dan 10 tahun. Selain itu, besarnya premi adalah premi tunggal. Premi tunggal yang relatif terjangkau dan bisa dibebaskan dari biaya administrasi. Yang terakhir yaitu membantu mengatur keuangan. Dengan adanya asuransi akan membantu untuk mengurangi pengeluaran tak terduga yang biasanya jauh lebih tinggi dari pengeluaran rutin harian atau bahkan bulanan. Dengan memiliki asuransi, tidak perlu membayarkan biaya penuh atas kerugian yang dialami karena pihak penyedia layanan jasa asuransi ini akan menyediakan ganti rugi. Materi selanjutnya mengenai kelebihan dan kekurangan asuransi. Kelebihan asuransi. 1. Sebagai alat pengalihan risiko.
Asuransi dapat mengalihkan risiko finansial yang kita punya. Dengan asuransi, kita bisa mengalihkan beban risiko finansial yang ada. Contohnya dengan asuransi kesehatan, kita tidak perlu membayar keseluruhan atau sebagian biaya tagihan rumah sakit bila kita jatuh sakit. Risiko tersebut sudah dialihkan atau ditangguh oleh perusahaan asuransi. Kelebihan asuransi yang kedua adalah meminimalisir kerugian. Karena sebagian atau keseluruhan risiko sudah dialihkan kepada perusahaan asuransi, kita bisa meminimalisir kerugian yang ada. Kelebihan asuransi yang ketiga adalah memberi keamanan untuk masa depan. Dengan adanya asuransi, setidaknya keuangan kita akan lebih stabil. Selain itu, kita sudah tahu bahwa risiko yang ada dalam hidup bisa dialihkan dan kita akan merasa lebih percaya diri secara keuangan. Yang selanjutnya, kekurangan asuransi, di mana dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, jika kita berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kita bayarkan sebelumnya hangus dan kita tidak bisa melakukan klaim. Selanjutnya, kekurangan asuransi adalah sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kita lakukan jadi hangus. Untuk membuat kita tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kita pernah bayarkan sekarang menjadi milik perusahaan asuransi. Studi kasus asuransi kita ambil yaitu PT Asuransi Jiwasraya. Industri keuangan nasional akhir-akhir ini dihebohkan dengan kasus gagal bayar perusahaan asuransi plat merah, yaitu PT Asuransi Jiwasraya atau Jiwasraya, yang merupakan perusahaan asuransi BUMN bidang asuransi terbesar di Indonesia. Kejaksaan Agung mengungkap potensi kerugian negara dari kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya bisa mencapai 17 triliun dan besaran nilai yang sesungguhnya sedang dihitung oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Nilai tersebut berasal dari penelaahan berkas selama 10 tahun dari 2008 hingga 2018. Hal ini disebabkan oleh gagal bayar asuransi. Gagal bayar asuransi Jiwasraya sebenarnya terjadi pada salah satu produk unggulannya yakni bernama JS Saving Plan. JS Saving Plan merupakan produk asuransi jiwa sekaligus investasi yang ditawarkan melalui perbankan atau bank insurance. Berbeda dengan produk asuransi unit link yang risiko investasinya ditanggung pemegang polis, JS Saving Plan merupakan investasi non-unit link yang risikonya sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi itu sendiri, yaitu Jiwasraya. JS Saving Plan menawarkan jaminan return yang sangat tinggi dengan periode pencairan setiap tahun. Nilai return ini jauh lebih tinggi atau hampir 2 kali lipat daripada bunga yang ditawarkan deposito bank yang saat itu besarannya di kisaran 5-7%. Tercatat ada 17.000 pemegang polis JS Saving Plan. Adapun total pemegang polis Jiwasraya secara keseluruhan termasuk pemegang polis, produk lainnya mencapai 7 juta pemegang polis. Hal ini bisa kita simpulkan beberapa dugaan penyebab gagal bayarnya Jiwasraya, diantaranya produk-produk yang merugi atau negative speed dan underpricing, harga kemurahan, kinerja pengelolaan aset yang rendah, kualitas aset investasi dan non-investasi yang kurang liquid, sistem pengendalian perusahaan yang masih lemah, tata kelola perusahaan yang kurang baik, sistem informasi yang tidak andal, kantor cabang yang tidak produktif, biaya operasional yang tidak efisien, akses permodalan yang terbatas, kurangnya inovasi di bidang produk dan layanan, kualitas SDM asuransi yang terbatas, budaya kerja yang kurang profesional, yang terakhir, sarana dan prasarana kerja yang belum modern. Sekian presentasi dari kelompok 4. Jika ada penyampaian dari kelompok 4 yang kurang tepat, kami mohon maaf. Like, komen video ini,
Kami akhiri dari kelompok 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.